Film ini dimulai dia memperlihatkan bisnis gelap yang dijalankan geng kelas kakap di kawasan imigran Indonesia di Cina. Bisnis tersebut adalah perdagangan manusia, produksi barang haram, dan juga jual beli organ manusia yang tentunya dilakukan secara ilegal. Bisnis itu dijalankan oleh beberapa petinggi geng, salah satunya bernama Wuge. Baru-baru ini bos mereka yang bernama Hong Tai berniat ingin terjun ke dunia politik, yaitu mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Oleh karena itu, rencananya Hong Tai ingin meneruskan estafet kepemimpinan pada salah satu orang kepercayaannya. Wuge pun berharap bahwa dialah yang akan ditunjuk, karena dibandingkan anggota yang lain, Wuge termasuk orang yang cakap dan cerdas dalam urusan bisnis. Don't you ever think about taking over? Big day. Padahal Hong Tai punya rencana lain. Ketika ia berkampanye dan menduduki survei paling atas sebagai calon anggota dewan, Hong Tai diberi masukan oleh anak buahnya, yaitu Oh Walong. Walong menyarankan supaya Hong Tai fokus pada bisnis yang halal sebagai pencitraan, agar dia terpilih dan masyarakat memandangnya sebagai orang baik. Di sini Walong juga mengatakan kalau kerjaan politisi adalah menipu masyarakat yang bodoh. Oh, kurang ajar Walong. Menurut Walong, lebih baik fokus pada jasa keuangan, properti, dan kesehatan. Dengan begitu, bisnis haram mereka tidak akan terendus media. Hong Tai pun setuju dengan ide tersebut dan memutuskan bahwa Walong akan menjadi penerus geng Hong Tai. Keputusan itu membuat Walong merasa gembira. Namun sepulangnya dari rumah Hong Tai, Walong tidak menyadari jika diam-diam dirinya diikuti oleh seseorang. Setibanya di rumah, Walong merayakan kebahagiaannya karena sebentar lagi akan menjadi seorang bos besar. Tapi dalam sekejap ada seorang pria misterius yang muncul dan akhirnya di saat yang sama, di depan kantor kepolisian terlihat ada banyak imigran, termasuk para TKW alias tenaga kerja wanita asal Indonesia yang berdemo menuntut penyelesaian kasus orang hilang. Di mana ada banyak anggota keluarga mereka yang hilang secara misterius, yang tanpa mereka tahu, semua orang hilang itu sebenarnya diculik oleh geng Hong Tai untuk dijual organ dalamnya. Akan tetapi komandan polisi bernama Awen justru menyuruh anak buahnya yang bernama Lang Wen supaya mengusir para imigran tersebut. Karena Awen adalah antek Hong Tai, dia ingin menjaga image baiknya di masa-masa kampanye. Dengan instruksi tersebut, Lang Wen pun segera melaksanakannya. Tanpa menunggu lama, Lang Wen langsung berangkat ke perkampungan para imigran lalu mengusir mereka semua. Dan jika para pendatang tersebut kukuh tinggal di sana, Lang Wen tak akan segan-segan menghancurkan daerah tersebut. Leave my country in 3 days. 懂了吗？ Polisi emang gak pernah mikirin rakyat. Sementara itu di lain tempat terlihat sosok pria bernama Chenan. Dia adalah pria misterius yang telah menghabisi Walong. Di sini belum jelas apa alasannya membunuh Walong, tapi yang jelas ada dendam dari balik sorot matanya. Di rumahnya, Chenan tampak menyelimuti adik perempuannya yang sedang tidur. Setelah itu, Chenan beristirahat karena capek habis bunuh orang. Tapi dalam tidurnya dia malah mengalami mimpi buruk. Paginya, Chen An dibangunkan oleh adiknya, yaitu Chen Li. Sang adik berkata ia ingin sarapan, sehingga Chen An pun segera memasak untuknya. Sebagai kakak, dia tampak sangat menyayangi adiknya. Setelah itu, Chen An menyalakan TV dan melihat berita Hong Tai yang akan mewariskan kepemimpinan gengnya. Padahal penerusnya sudah tewas di tangan Chen An. Dan begitu Hong Tai berangkat ke lokasi acara, Chen An langsung bersiap untuk pergi ke sana juga. Sebelum berangkat, Chen An meyakinkan sang adik bahwa dia akan pulang dengan selamat. Benar, jadi sebenarnya si Chenan ini nih kerja apa ya? Mari simak lagi ceritanya dari awal sampai selesai. Oke guys, lanjut. Rencananya Hong Tai akan pergi ke kuil dan didampingi oleh putri kesayangannya yang bernama Sally. Dan selain dijaga oleh para bodyguard tangguh, Hong Tai juga punya penjaga yang selalu ia percaya, yaitu Ma Wenkang. Di mana-mana Ma selalu mendampingi Hong Tai dan memastikan bos besar itu terbebas dari ancaman. Dan siang ini dia ditugaskan untuk berjaga di sekitar kuil dan mengamankan situasi, karena acara ini adalah momen sakral bagi geng Hong Tai. Sementara itu di luar kuil, Lang Wen terlihat bersiaga dengan seorang polisi junior. Dia menjaga area tersebut karena Komandan Awen juga hadir dalam acara serah terima jabatan tersebut. Bayangkan, seorang petinggi polisi tapi mau hadir di acara geng. Wah, sungguh polisi yang sangat membagongkan. Dan benar saja, sebelum acara dimulai, Lang Wen melihat seorang pria mencurigakan yang berjalan di antara mobil petinggi geng Hong Tai. Lang Wen pun hendak mengecek keadaan, namun ia mesti berhadapan dengan Ma Wenkang yang tak pernah akur dengannya. Karena Ma tahu bahwa Lang Wen hanyalah polisi korup yang cuman mau bertugas kalau ada duitnya saja. Di sisi lain, Hong Tai tampak gelisah sebab Walong belum datang. Tapi karena acara tersebut tetap berjalan dan Hong Tai pun mengumumkan bahwa Walong akan menjadi penerusnya.
Lalu tidak lama kemudian Ma mendapat laporan dari anak buahnya jika Walong tewas. Dengan cepat Ma pun langsung melaporkan itu kepada Hong Tai, dan Hong Tai pun segera membubarkan acara karena dia curiga ada orang yang sedang meneror gengnya. Hong Tai lalu meminta Komandan Awen untuk segera menemukan pelaku pembunuhan Walong dalam waktu 24 jam. Hong Tai dan rombongannya pun lantas meninggalkan lokasi acara tersebut dengan pengawalan yang ketat. Tanpa mereka tahu, diam-diam Chen An mengikuti mereka di belakang. Kemudian dengan cepat Chen An mengaktifkan bom yang sudah dia pasang di mobil geng Hong Tai. Dan inilah yang terjadi. Ledakan bom itu seketika membuat situasi menjadi kacau. Di sini Ma langsung mengamankan keadaan dengan mencari pelaku pengeboman. Namun Chen An mengenakan masker yang menutupi seluruh wajahnya, sehingga tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Ma Wenkang sesungguhnya ingin menghabisi Chen An, tapi kondisi Hong Tai ternyata jauh lebih mengkhawatirkan. Ma pun bergegas menyelamatkan bosnya lebih dulu dan terpaksa membiarkan Chen An meninggalkan lokasi. Di sisi lain, Lan Wang datang untuk mengejar Chen An. Sialnya Chen An yang cerdik itu selalu bisa menghindar dari kejaran Lan Wang. Ketika Hong Tai dilarikan ke rumah sakit, para polisi langsung menggelar rapat internal untuk mencari tahu siapa pelaku teror tersebut. Dari rekaman CCTV, akhirnya polisi menemukan wajah Chen An yang terlihat jelas. Menurut Lan Wang, Chen An adalah pembunuh bayaran yang sangat terlatih karena bisa lolos dengan sangat mudah. Setelah rapat selesai, Lan Wang berkata kepada atasannya kalau yang harus dicari bukan cuma Chen An, tapi siapa dalang di balik teror tersebut. Apakah berasal dari internal geng Hong Tai? 我确实感动红泰集团的，我们不能等。现在红泰集团还姓洪，您抓人交给他。这件事交给你全权处理，要快。 Sementara itu di rumah sakit diketahui bahwa Hong Tai telah mendapat penanganan dan sekarang harus istirahat total untuk pemulihan. Di sini Ma meminta Sally agar diberi perawatan juga karena ia juga terluka akibat teror bom tersebut. Setelahnya ketika para petinggi geng berkumpul di luar kamar Hong Tai, asisten bos Hong Tai yang bernama Georgie mendapat laporan dari polisi jika pelaku pembunuhan Walong adalah seorang asasin profesional. Mendengar itu, Ma menduga bahwa pelaku telah dibayar oleh orang dalam geng Hong Tai karena nyatanya pelaku bisa menghabisi Walong yang memiliki rumah dengan keamanan ketat. Dengan kata lain, ada orang dalam yang sengaja membocorkan informasi. Asumsi itu pun membuat situasi semakin tegang karena Wu Kei langsung dituding sebagai dalangnya. Orang yang menudingnya adalah salah satu petinggi geng yang bernama Wang. 你敢不敢拍拍胸脯跟大家说，你就没想过？挖他后面的人出来，是我去挖。跟我说一声，我先走。 Untungnya Wang dan Wu Ge tidak sampai menimbulkan keributan di rumah sakit. Sementara itu Georgie langsung memanggil Ma untuk membicarakan masalah ini. Ma kemudian mengatakan bahwa pelakunya pasti orang yang paling dekat dengan Hong Tai. Di antara Wang dan Wu Ge adalah orang yang paling dekat dengan Hong Tai karena sudah dianggap seperti anak sendiri. Mereka tanpa pikir panjang, Ma pun pergi untuk menghabisi Wu Ge seorang diri. 那你想好要讲谁了吗？我一个人都惯了，就是方便。 Di lain tempat, terlihat Wang baru saja pulang ke tempat bisnis haramnya. Ia berniat meredakan pikirannya yang stres akibat seluruh kejadian hari ini. Namun tiba-tiba ia mendapat laporan bahwa bisnisnya tersebut didatangi oleh Chen An. Wang lantas menangkap Chen An dan menginterogasi pria tersebut. Tapi bukannya takut, Chen An justru terlihat begitu tenang. Lalu tiba-tiba kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Chen An. Meski tanpa pencahayaan yang layak, Chen An mampu membrutal dan menghabisi seluruh anak buah Wang dalam waktu sekejap. Kebetulan sekali di saat pergelutan itu terjadi, Lang Wen datang karena ia berniat mengunjungi Wang. Namun Lang Wen malah menemukan semua anak buah Wang sudah tewas. Di sana ia justru bertemu dengan Ma yang juga sama-sama kaget melihat semua orang sudah terbunuh. Sedangkan Chen An sudah berhasil melarikan diri. Sesaat kemudian Ma memberi kabar kepada Georgie kalau Wang sudah tewas. Hal itu membuat Ma khawatir kalau mereka berdua juga akan menjadi korban selanjutnya. Oleh karena itu Ma berniat minta bantuan Carlos bersaudara. Mereka adalah kolega Hong Tai yang mau melakukan pekerjaan apapun asal mendapatkan uang. 当你要记住汪乐普的话，他们都是胡歌。 Di sisi lain, Wu Ge menduga kalau tragedi ini hanyalah akal-akalan yang dibuat Hong Tai. Menurutnya, Hong Tai sengaja membuat semuanya kacau, sehingga Wang dan Wu Ge akan saling membunuh. Karena jika Wang, Wu Ge, dan Walong tewas, maka Hong Tai akan menjadi bos seorang diri dan bisa menikmati kekuasaannya yang tanpa batas. Untuk itu, Wu Ge meminta Carlos segera menghabisi Ma, yang merupakan tangan kanan Hong Tai. Wu Ge berjanji akan membayar upah 20% dari keuntungan geng Hong Tai kalau ia berhasil menjadi bos. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Ma menelpon Carlos. Mr. Ma, 哥，
Rupanya Ma meminta bantuan Carlos untuk menghabisi Wuge. Ia juga berjanji akan memberi upah sebesar 20% dari keuntungan Hong Tai. Mendengar itu, Wuge segera menaikkan upah menjadi 30%, sehingga Carlos pun diam-diam menyetujui rencana Wuge. Ma lantas mengatakan kalau dia akan menemui Carlos sebentar lagi, tanpa dia tahu jika Carlos telah memilih bekerja sama dengan Wuge. We gonna take care of our account? Wah, gokil nih, sesama teman mau saling bunuh. Hai, seru. Setelah urusan dengan Carlos beres, Wuge kemudian pergi ke rumah sakit untuk mengecek kondisi Hong Tai. Dan benar saja, Hong Tai sudah tidak ada di kamarnya. Ternyata Ma sudah melapor kepada Hong Tai jika Wuge adalah dalang di balik semua ini. Maka dari itu, kedatangan Wuge pun dihadang oleh anak buah Hong Tai yang dipimpin oleh Georgie. Dan tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, pertempuran pun terjadi. Sedangkan di saat yang bersamaan, Ma tiba di markas Carlos. Ia pun langsung dihadang oleh anak buah Carlos yang siap membunuhnya. Merasa dihianati, Ma pun langsung membrutal saat itu juga. Akan tetapi Ma adalah gangster yang sangat tangguh. Ia berhasil menangkap Carlos dan menghabisinya tanpa ampun. Maka begitu Carlos tewas di tangannya, anak buah Carlos pun langsung menyerah. Namun pada saat itulah Lang Wen dan pasukan polisi datang untuk membubarkan semuanya. Sementara itu di rumah sakit, Wuge masih berperang melawan Georgie dan anak buahnya. Lama-kelamaan Wuge kalah serangan. Ia sudah babak belur sana-sini ketika Hong Tai menemuinya. Seolah tak pernah mengingat kenangan manis mereka saat berjuang bersama-sama, Hong Tai dengan tega membiarkan Wuge tewas di tangan Georgie. Karena Hong Tai sangat benci dengan pengkhianatan. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba seseorang menelpon Wuge. Hong Tai sempat mengira kalau penelpon itu adalah anak buah Wuge, tapi rupanya dia adalah Chenan yang sekarang tengah menculik anak Hong Tai, yaitu si Sally. Di telepon itu, Chenan mengatakan kalau ia akan mengambil organ hati Sally untuk santapan makan malam. Sontak, hal itu pun langsung membuat Hong Tai marah besar. Di markas Chenan, Sally tampak sangat ketakutan. Malam itu, Chenan baru saja memasak tumis kangkung dan menyiapkan 3 piring makanan untuk dirinya, Chen Li, dan juga Sally. Kemudian, Chenan melepaskan ikatan di tangan Sally supaya wanita itu bisa makan. Akan tetapi, satu hal yang mengejutkan, Chenan tiba-tiba ngomong sendiri kayak orang halu. Dan tidak disangka-sangka ternyata Chenan selama ini berhalusinasi. Chen Li masih hidup, padahal adik tercintanya itu sudah tewas 8 tahun lalu. 红梅，我知道你看不到她，她是不是很漂亮？苏后，很多人都想领养她。 Di sini akhirnya terungkap masa lalu Chenan yang menyedihkan. Ia dan Chen Li sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Mereka lantas tumbuh dan besar di sebuah panti asuhan. Dari kecil, Chen Li memang anak yang cantik dan pintar, sehingga banyak orang tua yang ingin mengadopsinya. Namun karena Chen Li tidak ingin berpisah dari kakaknya, Chen Li selalu mengupayakan berbagai cara agar tidak jadi diadopsi. Mereka lantas keluar dari panti asuhan dan bekerja ketika sudah dewasa. Dan berkat kerja keras mereka berdua, mereka berhasil membeli sebuah rumah walaupun bentuknya lebih mirip gubuk. 回老家了。 Meski hidup dalam kemiskinan, Chenan dan Chen Li tetap merasa bahagia karena mereka saling memiliki satu sama lain. Bahkan Chenan tetap semangat kerja walaupun motornya sudah buntut dan sering mogok-mogok. Hal itu membuat Chen Li merasa kasihan dan berniat memberi kejutan untuk sang kakak. Ia menjual motor buntut itu ke pasar loak dan membeli motor baru dengan tabungannya selama bekerja. Sialnya uang itu masih belum cukup, sehingga Chen Li memilih untuk mendonorkan darahnya ke sebuah rumah sakit untuk mendapat uang tambahan. Dan akhirnya motor impian abangnya pun bisa terwujud. Motor baru itu sontak membuat Chenan terkejut. Ia tak menyangka kalau adiknya akan berkorban sedemikian rupa untuk membelikannya motor baru. Seketika Chenan merasa begitu senang dan berjanji akan membantu Chen Li mewujudkan cita-citanya yang ingin menjadi seorang perawat. Sayangnya motor baru itu adalah awal dari petaka dalam hidup mereka. Pada suatu malam ketika Chenan ingin menjemput sang adik dari tempat kerjanya, Chen Li tiba-tiba dibawa oleh orang tak dikenal. Chenan pun panik dan langsung mengikuti kendaraan yang membawa adiknya ke sebuah gudang tua di dermaga. Di gudang tua itu terlihat para pemimpin Hong Tai seperti Wuge, Walong, Wang, dan Carlos. Mereka tengah menjalankan bisnis haram di sana. Kedatangan Chen Li itu bagaikan angin segar bagi mereka karena Chen Li adalah gadis yang sangat cantik dan juga sehat. Sesaat setelah itu Hong Tai juga datang karena rupanya donor darah yang dilakukan Chen Li kemarin terhubung dengan bisnis Hong Tai, yaitu jual beli organ.
Namun khusus untuk Chen Li sekarang, ia dipaksa mendonorkan hatinya untuk putri Hong Tai yang sedang sakit, yaitu Sally. Tapi dari seluruh kisah hidup Chen Li yang menyedihkan itu, Chen An semakin terpukul karena dia tidak bisa menyelamatkan adiknya saat itu. Kejamnya kasus Chen Li itu bukan sekali terjadi. Setelah 7 tahun melakukan pengintaian, Chen An berhasil menemukan banyak sekali korban dari bisnis haram Hong Tai. Bahkan, bisnis ini juga melibatkan para polisi korup dan beberapa pejabat tinggi lain, sehingga Hong Tai tidak pernah tertangkap. Dan di mata masyarakat, citranya sangatlah baik, padahal semua itu adalah tipu muslihat. Setelah mendengar cerita tentang Chen Li, Sally pun merasa bersalah. Ia tidak tahu kalau hati yang didonorkan padanya adalah milik Chen Li. Ia pun berusaha meminta maaf, namun bagi Chen An tidak semua kesalahan bisa dimaafkan. Sesaat kemudian, Chen An yang kini sudah menjadi buronan polisi akhirnya memilih untuk menyerahkan diri. Dan ia pun ditangkap saat itu juga. Maka tak butuh waktu lama, Chen An langsung berhadapan dengan Lang Wen yang sekarang memimpin kasus tersebut. Seketika Lang Wen bertanya motif kejahatan yang dilakukan oleh Chen An. Namun dengan sombongnya, Chen An malah menghina Lang Wen yang cuma dianggap sebagai babu dari orang-orang berduit. Dia mengatakan Lang Wen bisa lunak di depan atasannya, tapi sangat kejam kepada rakyat jelata. Mirip sekali dengan oknum polisi di Konoha. Mendengar itu, Lang Wen pun tidak terima dan langsung menghajar Chen An. Tapi akhirnya Komandan Awen menemui Chen An di ruang interogasi. Namun bukannya memberi pernyataan, Chen An malah menunjukkan sebuah video aib yang dilakukan oleh Komandan Awen. Dimana kalau tersebar ke publik, maka dia akan langsung dipecat dari kepolisian. Dan lagi-lagi Chen An lolos dari situasi terdesak itu. Di sini Komandan Awen memohon agar Chen An menunjukkan lokasi Sally, dan dia berjanji akan membebaskannya setelah itu. Chen An kemudian membawa Awen ke rumahnya untuk menunjukkan keberadaan Sally. Mereka tiba di gudang bawah tanah yang tak disangka ternyata merupakan tempat penyekapan Wang. Jadi ternyata Wang belum tewas, tapi diculik oleh Chen An. Dan yang lebih gila lagi, Chen An berhasil menunjukkan bukti kerja sama polisi dengan Wang. Di sini, Chen An sengaja mengadu domba Awen dan Wang agar mereka saling tuduh hingga saling bunuh. Tak lama setelah itu, Hong Tai datang ke tempat itu bersama pasukannya. Pria itu berharap bisa menemukan putrinya, tapi Ma justru menemukan penyelidikan Chen An mengenai kejahatan Hong Tai. Dan yang lebih mengagetkan lagi, mereka menemukan mayat Wang dan Awen yang terkapar tak berdaya di rumah tersebut. Hingga sesaat kemudian, Chen An menelpon Hong Tai dan mengatakan kalau ia membawa Sally ke gudang milik Carlos. Di sisi lain, anak buah Carlos sedang menyusun rencana untuk menghabisi Ma dan juga Hong Tai. Mereka berpikir kalau Ma diperintah oleh Hong Tai untuk membunuh Carlos agar Hong Tai semakin berkuasa. Dan bertepatan dengan itu, adik Carlos mendapatkan informasi kalau Hong Tai dan pasukannya akan menyerbu markas tersebut. Sehingga tanpa basa-basi, anak buah Carlos siap menghadang mereka tanpa mereka tahu bahwa semua ini telah direncanakan oleh Chen An agar kedua kubu ini saling membunuh. Pertempuran pasukan Hong Tai dan Carlos pun seketika meledak dengan begitu sengit. Namun Hong Tai tetap berharap bisa bertemu dengan putrinya. Hingga Chen An memberitahunya dari kejauhan untuk naik ke lantai 2. Akan tetapi begitu Hong Tai tiba di lokasi, betapa kagetnya dia karena Chen An, Lang Wen dan Ma berada di tempat yang sama. Bukan untuk saling membunuh, tapi mereka justru saling bekerja sama untuk menjatuhkan Hong Tai. Wah, sungguh plot twistnya keren banget, coy. Sebelum melanjutkan cerita, mari kita flashback sejenak. Di sini terungkap bahwa Ma Wenkang ternyata merupakan sahabat baik Chen Li ketika masih berada di panti asuhan. Ma, Chen Li dan Chen An pun tumbuh bersama bagaikan saudara kandung. Sialnya semua itu berubah ketika Chen Li dibunuh dengan sangat keji. Dan yang lebih menyakitkan, polisi memanipulasi kasus dan mengatakan bahwa Chen Li tewas akibat kecelakaan. Ketika tahu bahwa adiknya diculik, dibunuh dan organnya dijual kepada Hong Tai, Chen An dan Ma merasa sangat terluka karena orang yang mereka sayangi diperlakukan dengan begitu kejam. Chen An dan Ma lantas memakamkan Chen Li dengan penuh kesedihan. Pada saat itulah, Lang Wen yang masih menjadi polisi junior mendatangi Chen An dan menyatakan duka cita yang mendalam. Lang Wen ternyata sudah diberitahu oleh seniornya yang bernama Han Duya bahwa Komandan Awen dan Hong Tai memiliki bisnis haram. Saat itu Han Duya telah menemukan bukti transaksi tersebut dan menitipkannya kepada Lang Wen karena Han Duya tahu kalau sebentar lagi dia pasti akan diincar oleh geng Hong Tai. Dan bahkan tidak sampai 1 minggu, Han Duya ditemukan tewas akibat kecelakaan mobil.
Lang Wen kemudian berniat balas dendam, tapi agar tidak terang-terangan dia memilih untuk pura-pura jadi polisi korup sementara waktu agar bisa menggali informasi lebih dalam. Dia lantas menemui Awen dan menunjukkan bahwa ia memiliki bukti kerjasama Awen dengan Hong Tai. Tapi Lang Wen mengatakan kalau ia bukan bermaksud ingin membongkarnya, melainkan karena ia ingin bekerja sama dan berjanji akan membantu Awen. Jadi setelah mendapatkan kepercayaan Awen, Lang Wen bisa mendapatkan akses ke geng Hong Tai. Dia lantas mengumpulkan banyak korban, saksi dan bukti tentang bisnis gelap geng Hong Tai. Akan tetapi Lang Wen membutuhkan bantuan Chenan dan Ma untuk mengusut kasus tersebut yang tidak hanya melibatkan Awen tapi juga dokter, pejabat tinggi dan lain-lain. Maka untuk mendapatkan keadilan mereka bertiga memilih untuk bekerja sama. Di mana Chenan akan berlatih menjadi orang kuat, Lang Wen akan bergerak dari dalam kepolisian, sedangkan Ma akan menyusup ke dalam geng tersebut. Wih. 成为他，了解他。忘了明天，忘了所有。 Rencananya gokil coy. Momentum balas dendam itu muncul ketika Hong Tai mencalonkan diri jadi anggota DPR. Adanya gesekan antara Wang dan Wuge dimanfaatkan dengan baik oleh Ma, Chenan, dan Lang Wen untuk mengadu domba mereka semua. Saat mendengar penjelasan yang mengejutkan tersebut, Hong Tai merasa syok berat. Di sini Hong Tai memohon agar dia bisa ketemu dengan Sally lagi. Mendengar itu, Chenan pun melempar sebuah kotak berisi sebuah organ. Chenan pun mengatakan kalau di dalam kotak itu ada jantung dan hati milik Sally. Sontak, Hong Tai pun merasa terpukul dan langsung menangis sejadi-jadinya. Ma kemudian berniat untuk menghabisinya karena ia sudah merasa muak. Namun Lang Wen menenangkan Ma dan mengatakan kalau ia sudah mengumpulkan banyak bukti untuk diproses secara hukum. Jadi akhirnya mereka bertiga meninggalkan Hong Tai yang masih menangisi kematian anaknya. Dan pada saat itulah mereka bertiga mendengar teriakan para wanita yang ternyata hendak dijual oleh geng Hong Tai. Chenan CS pun berniat untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Sementara itu dari kejauhan terdengar Georgie dan pasukannya sudah berhasil mengalahkan pasukan Carlos. Melihat itu, Chenan, Ma, dan Lang Wen pun tidak mungkin pergi begitu saja. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun memutuskan untuk bertempur. Hong Tai yang patah hati karena putrinya dibunuh tiba-tiba merasa dendam saat melihat pergelutan itu. Dengan culasnya ia menyalakan mesin yang membuat para wanita di dalam jeruji besi bakal terjun ke air. Lang Wen yang melihat hal tersebut langsung mengambil tindakan. Dengan kekuatannya ia berusaha menghentikan mesin tersebut untuk menyelamatkan para korban tak bersalah ini. Sementara itu, Ma bertarung dengan kekuatan penuh. Ia melawan Georgie yang tak terima karena telah dikhianati oleh Ma. Sebenarnya Ma merupakan petarung yang bisa diandalkan. Sayangnya Georgie berhasil menusuk Ma yang membuat Ma seketika limbung dan hampir semaput. Detik itulah Chenan yang mengetahui Ma terdesak langsung bergerak mendekat. Situasi rupanya menjadi sangat pelik. Lang Wen hampir tak kuat lagi karena selain menjaga rantai besi, ia juga diserang oleh anak buah Georgie. Begitu pula dengan Ma yang sekarat dan Chen An yang berusaha menghabisi Georgie. Untungnya sesaat kemudian polisi datang. Namun Ma sudah menjelang ajal. Chen An berusaha menyelamatkan Ma, tapi Hong Tai justru hampir menembak Chen An ketika polisi tiba. Ujung-ujungnya Hong Tai ditembak mati oleh polisi. Kotak yang ia pikir berisi hati Sally pun terlempar dan terbuka, yang ternyata cuman berisi bunga matahari.
Setelah itu para polisi meringkus semua orang yang ada di sana. Mereka juga menghubungi rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan para korban yang masih disakap. Pagi itu menjadi peristiwa yang membahagiakan bagi Chenan dan Lang Wen karena mereka berhasil menuntaskan dendam sekaligus menghancurkan bisnis Hong Tai. Meskipun pada akhirnya Ma harus menjadi korban atas peristiwa tersebut. Sementara di tempat lain terlihat jika Sally terbangun di tengah ladang bunga matahari. Namun yang jelas Sally ternyata masih hidup dan sehat walafiat. Beberapa waktu setelahnya, meski telah berhasil membongkar kasus kejahatan Hong Tai, Chenan dan Lang Wen tetap dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Pada saat itulah, keluarga para korban datang dan memberi dukungan. Karena dulu di saat Lang Wen membakar perkampungan imigran, sebenarnya ia membawa pesan untuk mengungkap kasus orang hilang dan memberikan kompensasi berupa uang kepada keluarga korban. Chenan pun sempat melihat sosok Chen Li yang sudah menjadi perawat dan merasa bangga atas perbuatan kakaknya itu. Dan film pun tamat.